Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita balik lagi di podcastnya Visip Unit Komunikasi Rasa. Jadi komunikasi rasa ini nanti dari obrolan kita itu akan banyak rasa. Mungkin rasa lapar atau rasa apa kali kan. Pokoknya semua rasa ada di setelah kita ngobrol nanti banyak ngalir dan segala macam itu bakal banyak rasa. Makanya itu komunikasi rasa gitu. Hari ini ada di depan saya itu saya perkenalkan dulu. Namanya Mas Iyut, manggilnya Mas atau Bang atau Mas. udah? Oh Mas. Oke. Mas Iyut Dwi Mursito MIkom gitu. Jadi ini sebenarnya teman lama sih. Mungkin Mas Iyutnya nggak ingat gitu. Karena emang kita satu angkatan loh sebenarnya. Satu angkatan beda jurusan ya. Iya, beda jurusan. Karena kan dulu GB ya, sempit loh. Betul. Jadi kelihatan banget ini anak D3 yang mana, Gitu. anak S1 yang mana, anak teknik. Dulu kan masih nggak ngerasain ada anak teknik di atas. Masih. Iya kan, berarti masih bener tuh satu angkatan gitu. Sama siapa tadi kita ngobrol, Komi ya. Gitu. Rike ya. Iya Rike, terus ketemu lagi kita di sini. Sekarang sebagai Pimret Iko Bengkulu. Oke, temanya kita hari ini tentang peluang dan tantangan menjadi konten kreator. Nanti ceritain tentang Iko Bengkulu apa dan segala macam itu. Tapi sebelumnya mau cerita-cerita yang lain dulu. Kita mundur sedikit. Kan Mas Iyut ini yang koreksi ya kalau salah. Ya. Info yang saya dapat itu sudah menjadi pekerja media dari 2009. Betul. Bener? Wah, itu berapa tahun jadinya? Sekitar 13 tahun. 13 tahun. Kuliah pertamanya D3 jurnalistik. Terus lanjut ya kan, masih ke media juga. Betul. Liputan-liputan. Itu secinta itu sama media atau jurnalis? Jurnalisme maksudnya? Ya. Awalnya saya kan sebagai alumni ya D3 jurnalistik, dan disitulah sebenarnya bibit-bibit atau bakat jurnalistik itu muncul gitu ya. Oke. Dulunya sebelum masuk juga ini jurusan apa gitu kan. Bukan dari awal waktu SMA gitu. Kayaknya emang dari SMA tuh udah suka report-report terus jadi nanti ngambilnya D3 jurnalistik dia, bukan gitu. Ya di SMA tuh memang juga sering sih nulis gitu ya. Cuman kalau lihat dari semua jurusan yang ada di Unip ini, kok kayaknya kemampuan saya yang dulu milihnya komunikasi gitu. Komunikasi nggak lulus, akhirnya D3, dan D3 itulah baru kita menggali lebih dalam tentang bakat kita menulis itu gitu. Nah, di situ kemudian tamat D3 langsung kita melamar di Bengkulu Express waktu itu. Jadi tahun tamat itu sekitar akhir 2007 ya. Kemudian 1 tahun belum ke Jakarta dulu mencari kerja kan. Apa tuh kerjanya? Media juga jangan-jangan? Belum. Oh bukan, belum. Jadi pernah bekerja sebagai sales Okay. motor ya. Okay. Nah, kemudian 3 bulan mencari lagi peluang, pernah bekerja menjadi kemudian ke kolektor. Ya. Kolektor, Ya, oke. ya sebenarnya itu kan di kota ya, memang harus bekerja, harus menghasilkan uang, sehingga apapun bekerja yang di depan itu yang berpeluang maka kita ambil gitu. Nah setelah berjalan 1 tahun ini mikir ini kayaknya saya harus mengaplikasikan ilmu jurnalistik gitu. Akhirnya saya pulang ke Bengkulu. Bengkulu Express menjadi pilihan saya untuk bekerja, berkarir di sana. 2009. Nah, sampai kira-kira terakhir itu kemarin ya 2002. Jadi saya di Bengkulu Express itu mengawali dari wartawan, kemudian koordinator liputan, kemudian naik menjadi redaktur, setelah itu wakil Pimret, dan terakhir pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi sudah 5 tahun, jadi tahun 2000 Mei tepatnya kemarin
baru kita berpikir kayaknya saya butuh pengalaman yang lain, saya harus resign gitu. Wow, menarik banget. Tapi boleh tahu nggak sih dari pernah jadi sales, debt collector tadi ya, sampai ada di titik ini jurnalis nih gitu, itu apa sih momennya? Momennya mungkin ketika saya berada di Bekasi waktu itu, kemudian kan kok di kota besar ini keras kehidupan gitu ya, sehingga nelpon lah beberapa teman yang di Bengkulu, dia wartawan yang justru jurusannya itu bukan dari jurnalistik gitu. Oh, banyak ya yang kayak gitu ya? Iya, jadi kok kelihatannya lebih enak gitu kan. Baru berpikir, saya kan justru yang dari jurnalistik kenapa nggak terjun gitu. Akhirnya itulah baru berpikir untuk menekuni dunia jurnalistik gitu. Pernah nggak nyesel atau ngerasa aduh nggak deh pengen cobalah selain media gitu? Menyesal sih enggak ya, karena di selama menekuni dunia jurnalistik ini banyak hal-hal yang saya dapatkan. Saya itu kalau dari sisi ini ya tumbuh lah istilahnya, dari sisi pengetahuan, ilmu, pengalaman, jaringan itu banyak yang saya dapatkan gitu. Nah, bahkan setelah menjadi jurnalis, apalagi dalam tempo 13 tahun ya, itu ya banyak kemudahan-kemudahan yang didapat gitu. Karena lihat mungkin pengalaman, jaringan dan sebagainya seperti itu. Jaringan ya berarti yang paling ngerasa banget tuh jaringan gitu. Terus tantangannya tuh apa sih? Atau pernah nggak sih kan kadang kita udah ngejalanin gitu ya, kita tuh udah ngejalanin kerjaan udah cukup lama gitu. Terus ada gitu kadang satu titik kok capeknya nggak enak gitu, kok capeknya tuh kayak ini bukan saya, atau kayaknya bukan saya banget ya passionnya, kayak mungkin harus ganti tempat atau apa. Pernah nggak sih kayak gitu? Karena dari awal tuh D3 jurnalistik loh, maksudnya sangat bisa konsisten, apa nggak pernah terbelok-belok begitu? Pada satu titik kadang jenuh itu ada ya, bekerja itu kan tuntutan, apalagi dunia jurnalistik itu ya keras lah gitu. Iya. Harus mengejar deadline dan hari ini selesai udah memikirkan besok gitu ya. Pada posisi waktu saya jadi Pimpret juga seperti itu. Jadi memikirkan apa yang dikerjakan teman-teman itu, isunya apa gitu. Hari ini selesai, besok memikirkan lagi udah. Jadi kadang ya Pak, misalkan bangun tidur itu kadang sudah memikirkan apa yang mau dikerjakan. Jadi ada titik kejenuhan, capek itu ada. Tapi saya juga banyak saya mencari kegiatan lain yang itu untuk menghilangkan rasa jenuh. Salah satunya ya mengajar gitu ya. Saya kan mengajar di dua universitas ya, di UMB dan UIN tentang jurnalistik. Jurnalistik lagi? Iya. Astaga, gitu. Jadi mencari kegiatan lainnya tetap rumpunnya. Tetap jurnalistik. Betul. Gitu ya. Karena mungkin kirain apa tadi, mengajar golf mungkin kan, mengajar apa, memancing gitu kan agak beda ya. Ini enggak jurnalistik juga. Saya pikir kan juga apa yang kita dapatkan selama berkarir jurnalistik itu penting juga untuk dibagikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sekarang kan tahapannya masih belajar. Jadi pengalaman-pengalaman kita bagikan seperti itu. Jadi ya intinya kita bisa, jadi ilmu yang kita peroleh itu nggak hilang gitu ya. Jadi disampaikan kepada mahasiswa sehingga ketika mereka ingin terjun ke jurnalistik, setidaknya sudah punya gambaran oleh orang yang sudah menekuni selama 13 tahun gitu di bidang jurnalistik. Tapi gitu. Senang juga jadi dosen? Ya. Nah jadi dosen senang, tapi juga ada menguji kesabaran menguji juga. Kesabaran gitu. Ya benar. Menguji kesabaran. Kalau kita mau belajar sabar tuh menjadi dosen gitu. Betul. Ya. Oke. Tapi terus kalau misalnya jadi dosen itu
kalau misalnya kita pas lagi nggak sabar, ingat kalau kita juga pernah jadi mahasiswa. Kadang-kadang mau, tapi oke, dulu kita juga kayak gitu. Jadi tenang, sabar. Ini ujian. Sama ya, sama ya. Kadang kita kan sebagai jurnalis yang kadang waktu itu sangat penting, disiplin gitu ya. Misalkan jam sekian, maka sebelum ini harus sudah tepat. Ketika kita kuliah kadang ya kita menunggu kadang sesuatu kadang ingin tapi kadang memaklumi gitu kan. Beda nggak tapi karakternya sama kan dulu kan juga pernah ngambil jurnalistik gitu kan. Terus sekarang mengajar jurnalistik tuh mahasiswanya beda nggak sama kita dulu gitu, sama sekarang beda nggak sih? Mungkin apa ya bedanya kalau sekarang, kalau dulu itu belum banyak fasilitas sebenarnya. Mau belajar juga susah ya. Misalkan ya dulu kan belum media sosial belum banyak gitu ya. Jadi ketika belajar waktu dulu banyak teman-teman juga itu terjun langsung ke media gabung gitu ke lapangan. Jadi agak lebih sulit dan menantang gitu. Kendaraan juga kalau dulu kan nggak semua mahasiswa itu punya kendaraan kan. Gitu. Nah, tetapi itu yang dilakukan. Ternyata sebenarnya D3 jurnalistik itu banyak menamatkan orang-orang yang sukses di bidang jurnalistik. Gitu. Ada yang jadi JM, ada yang jadi berkarir sukses lah di jurnalistik. Di sekarang ini sebenarnya fasilitas untuk belajar itu lebih banyak. Misalkan bisa kalau TV misalkan itu bisa berpraktek membuat praktek berita, kemudian diupload di YouTube. Gitu. Kemudian kalaupun menulis bisa untuk di media online gitu. Nah, atau konten kreator? Ya, konten kreator untuk menjadi bikin website gitu ya. Mungkin yang beda kan semangatnya. Semangatnya ini kalau sekarang ini semangat mahasiswa itu misalkan lebih ditekan lagi, itu akan lebih mudah, lebih ya untuk kesuksesannya itu di bidang jurnalistik mungkin akan lebih terbuka gitu ya. Banyak fasilitas tetapi juga banyak tantangan juga gitu ya. Banyak persaingan dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang membedakan. Maka karena banyak persaingan, ya sekarang ini harus lebih giat dan lebih semangat lagi untuk belajar di bidang jurnalistik ini. Gitu. Karena terlalu instan juga gak sih? Karena sekarang kan banyak banget tempat mereka. Kalau kita kan dulu nyari internet itu ya Allah susah banget ya gak sih? Belum ada wifi, cuma ada satu kabel dulu inget banget di dekanat itu buat kita nyolokin ke laptop dan itu gantian. Terus kalau mau ngirim tugas email tuh warnet cuma 1 atau 2 sih di Bengkulu dulu. Terus kayak ngantri gitu kita ngirim email gitu kan. Sekarang tuh kayak lebih banyak gak sih, lebih mudah. Terus jadi akhirnya lebih instan. Terus mereka jadi kayak ngerasa kalau ditanya pengen jadi apa, sekarang tuh udah beragam ya. Pengen jadi konten kreator, pengen kayak siapalah kita sebut. Atta Halilintar lah atau apa gitu kan, atau mungkin konten kreator lainnya kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi semangatnya sama. Mungkin kalau jurnalis itu harus kritis nggak sih? Ya kan? Sebenarnya nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus. Kenapa? Karena konsepnya kan gitu. Tidak semua pembaca berita juga senang yang kritis-kritis. Oh, oke. Jadi kita lihat misalnya berbicara jurnalistik itu sebenarnya tidak harus politik, tidak harus pemerintah, tetapi hiburan itu juga bisa menjadi konten jurnalistik gitu. Nah, karena ini era digital, nah sebenarnya ini kan menjadi ya peluang lah ya untuk mahasiswa sekarang ya yang mungkin sedang belajar. Ini peluang gitu. Tadi persepsi bahwa seorang jurnalis harus kritis itu tidak, menurut saya tidak sepenuhnya benar ya. Karena gini, pembaca media, terutama media digital ini, kan banyak karakteristiknya. Iya. Misalkan ada yang suka bacanya itu game. Nah, maka
harusnya seorang jurnalis itu yang dia juga menyukai game. Gitu. Nah, Oke. ada yang menyenangi berita artis Korea misalkan. Paling tidak yang menulis juga dia juga harus menyenangi Harus gitu nah. iya. Jadi Biar nyampe ya pesannya. Iya, Oke. jadi nah apa misalkan kuliner gitu. Nah, itu akan lebih bagus yang menulis juga dia memang menyukai seperti itu. Tetapi kalau mereka misalkan hobinya ya mengamati pemerintahan itu juga lebih bagus gitu. Nah, karena kan jurnalis itu tidak mengurusi satu persoalan saja Iya, gitu nah. satu bidang saja Ya ya bidang benar-benar. saja. Semua artinya semua kehidupan itu yang menjadi bagian yang disorot oleh jurnalis. Tapi kan tidak semua orang itu senang politik, tidak semua itu senang yang game gitu. Nah, makanya lebih bagusnya itu kita bekerja berdasarkan kesenangannya Oke. gitu. Get the point. Makanya ada jurnalisme fashion, Ya, ada jurnalisme apa sastra ya. sastra, gitu. ada jurnalis otomotif Iya benar. dan Gosip gosip itu masuk ada juga ya? Nah, Nah benar Iya. nih. Jangan benar yang ada di buku yang saya baca nih. ya kalau Gimana tuh? gosip ya, kalau di ini sebenarnya itu tidak termasuk kategori Jurnal. ini, tetapi sekarang kan Oke. juga kalau kita lihat ya media-media itu juga menjadikan itu bagian dari sebuah Iya. hiburan gitu ya. Ya, asal konteksnya dia tidak terlalu vulgar atau tidak melanggar kode etik lah. Iya. Sebenarnya sah-sah aja. Sekarang kan misalkan artis yang dia public figure, kadang dia membuat status di WA itu kadang sudah bisa menjadi berita. Gitu nah. Tapi harus ada koridor yang ini ya bisa dijadikan berita, ini tidak, paling tidak harus tahu lah. Oke. Kita ngomongin Iko Bengkulu. Jadi Ya. tadi kan cerita dikit dari wartawan, terus naik. Jadi kayak tangga gitu loh. Dari waktu di BE itu wartawan, koordinator segala macam itu tangga sampailah reach top banget tuh, udah paling tinggi tuh Pimret. Siapa sih yang nggak pengen jadi Pimret? Udah mantap lah posisi, udah aman lah ya gitu. Terus tiba-tiba seorang Mas Iyut yang udah terkenal di Bengkulu Express tiba-tiba mengundurkan diri dan buat Iko Bengkulu. Itu kenapa sih awalnya? Ya, sebenarnya saya mengundurkan diri memang banyak pertanyaan juga ya. Kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Karena saya sudah berkarir di Bengkulu Express itu 13 tahun gitu. Dan pada posisi pemimpin redaksi, saya menjadi Pimret itu kurang lebih sudah 5 tahun gitu. Nah, jadi kalau presiden itu menurut saya sudah habis masanya gitu ya. Ini kalau saya nggak mengundurkan diri, saya pikir ini nggak diganti nih, gitu kan. Ya, sebenarnya ya kita kerjakan keseharian sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi sebagai saya berpikir bahwa saya butuh pengalaman baru, gitu ya. Butuh pengalaman baru, mendapatkan situasi yang baru. Kalau kata banyak motivator itu keluar dari zona nyaman dulu, gitu. Ke zona nol gitu ya. Ini zona nol karena memang di Iko Bengkulu ini saya mendirikan baru. Jadi kalau sebenarnya kalau ingin bukan zona nol, meloncat ke perusahaan lain juga ada banyak peluang gitu ya, yang mungkin cari yang gajinya lebih tinggi atau ini, cuman itu tidak saya lakukan gitu. Nah, cuma saya lebih memilih ke zona nol dulu gitu, untuk belajar lagi gitu. Nah, mengelola perusahaan sendiri gitu. Nah, Iko Bengkulu ini sebenarnya kemitraan dengan Pikiran Rakyat Media Network. Jadi websitenya dibikinkan, kemudian saya tinggal ngisi, kemudian mengelola konten kreator lah nanti untuk bergabung di Iko Bengkulu gitu. Nah, tapi prinsipnya sebenarnya ini lebih ke entrepreneur. Jadi saya kan memiliki pengalaman tadi, saya berpikir saya harus memiliki perusahaan sendirilah di bidang media ini yang nanti sampai kapanpun ini tetap
menjadi milik saya gitu. Nah, kalau sebelumnya kan saya sebagai karyawan saja gitu. Nah, ketika saya pensiun ya sudah gitu. Nah, tapi saya ingin menciptakan perusahaan sendiri, saya kelola, kemudian merekrut lapangan kerja gitu ya, merekrut siapa yang mau bergabung, dan ke depan ini tetap menjadi milik saya kan seperti itu. Jadi awal mula berdirinya Iko Bengkulu itu seperti itu. Nah, dari cetak ke online. Ya. Enakan yang mana? Pertanyaan jebakan banget ini. Kalau bicara enak, ternyata lebih enak dicetak. Oh, oke. Karena cetak itu ada jeda waktu. Oke. Gitu ya. Misalkan hari ini nyari berita, itu terbitnya baru besok. Jadi lebih santai. Gitu ya. Ketika di online ini, kita harus membaca apa yang lagi tren detik ini, jam ini gitu. Jadi sebenarnya harus update gitu. Jadi harus lebih banyak juga kalau editor atau redaktur itu di depan komputer juga memantau. Jadi seperti balapan juga. Iya gitu ya, kayak balapan ya. Maka kalau timnya itu masih sedikit, ya agak capek juga. Capek gitu. juga ya, oke. Tapi kalau misalkan banyak, bisa berbagi pekerjaan, nah itu agak ringan juga. Intinya ya sama-sama lah. Ya, Sama-sama ya, ada sama-sama plus minusnya lah ya. gitu ya. Gitu. Cuma karena mungkin ini sesuatu yang baru kan, Betul. tapi bukan berarti ini juga tidak tidak nyaman. Ini pasti karena sesuatu yang baru aja, baru dipelajari, terus harus ngikutin banget gitu kan. Karena memang kalau ada beberapa orang yang memang kenapa nyaman dicetak gitu kan, kayak bau-bau kertas, apanya itu kan emang lebih nyaman. Kalau di web itu apa ya, kayak kurang apa gitu kalau membaca gitu kan. Iya. Kurang gimana ya gitu Kurang kayak. puas lah. Iya, kayak kurang puas, kurang apa ya? Mungkin karena memang nggak tahu ruangnya mungkin sedikit atau apa, lebih banyak audio visual ya. Lebih banyak audio visual. Pokoknya kalau misalnya liputan gitu kan, beritanya paling ada video terus sedikit banget penjelasannya. Tapi kalau dicetak kan detail, lengkap betul. gitu kan. Jadi mungkin lompatannya itu kalau dari sisi medianya itu ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Ya. Itu dari sisi medianya juga. Tapi kalau kita lihat eranya ke depan, ini juga media cetak itu juga nggak boleh lengah juga. Karena kalau misalkan lengah, kemudian ini kan generasi yang berbeda ya. Iya benar. Generasi yang lebih muda sekarang, misalkan itu kan sedikit juga yang membaca media gitu. Nah, kalau kemudian generasi ini kemudian sudah tua kan, sudah menggantikan. Nah, itu kan juga menjadi makanya sebaiknya media itu juga harus membaca situasi. Ya, situasi artinya jangan hanya fokus pada satu generasi aja, tapi generasi yang lain itu juga harus digarap sehingga paling tidak terbiasa dulu membaca media koran misalkan kan seperti itu. Oke. Ya. Iya sih. Memang nggak mudah sih bersubstitusi dari pindah bertransformasi dari cara-cara yang konvensional atau tradisional ke digital itu kan sangat tidak mudah, dan beberapa kelompok masyarakat ini berdasarkan penelitian itu kayak gagap gitu. Jadi padahal sekarang kan kita kalau misalnya sederhananya aja kita nggak bawa cash, kayak hari apa gitu aku nggak bawa cash. Jadi lagi nggak bawa cash, terus lapar banget, belum sampai rumah tuh pokoknya udah lapar banget, berhenti di satu tempat itu udah bisa lo makan karena eranya kan ya. Betul. Emang eranya udah digital, udah memang udah udah kayak gini deh, mau nggak mau yang konvensional harus fit in ya, harus nyocokin ke era sekarang kayak gitu. Terus kira-kira ada nggak sih teman-teman yang, maksudnya bukan teman-teman, yang lain tuh sepemikiran nggak sih sama Mas Yud
yang dicetak-cetak gitu atau mereka memang masih kekeh enggak sih? Enggak, ya. Sebenarnya ya sepemikiran ya, gitu ya. Karena kan sekarang juga media cetak itu sudah menyiapkan media online juga. Gitu. Nah, itu kan ini masuk ke penelitian saya kemarin sebenarnya, tesis ya. Saya itu kan membahas tentang kebijakan redaksi media di era digital. Jadi sekarang semua media cetak itu sudah menyiapkan media digitalnya, media online-nya, kemudian media sosialnya, gitu. Nah, dan kontennya, jadi sebenarnya sudah dipisahkan mana yang untuk media cetak, mana yang untuk media online. Artinya mau nggak mau harus mengikuti, gitu. Nah, dan saya pikir media cetak juga sudah menyiapkan itu, gitu. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri sekarang ini yang masih membutuhkan media cetak itu juga masih banyak. Masih banyak ya? Terutama pengiklan-pengiklan itu. Itu juga masih banyak juga yang beriklan di media cetak. Gitu. Oh iya Mas? Iya masih banyak. Oh oke. Nah, tetapi biasanya akan dilihat tidak sekedar media. Biasanya pengiklan itu akan melihat berbagai faktor. Oke. Gitu. Nah, kalau di penelitian saya kemarin ya tesis itu kan kebijakan redaksi media itu ada 3 nih. Kalau ingin tetap eksis sih, tidak hanya media cetak aja, Iya, oke. tetapi juga media online. Yang pertama kebijakan di produk, ya. Jadi kalau media cetak dia harus punya online, kemudian harus punya media sosial, kontennya harus bagus, gitu, konsisten dan masih dipercaya, itu dikuatkan. Nah, jadi beritanya terbit di media cetak juga di media online, sehingga pembacanya lebih banyak, gitu. Nah, kalau hanya misalkan mau media online aja, ya kontennya ini harus lebih bagus lah dari yang lain, gitu. Harus lebih update, kemudian setidaknya informasinya itu benar lah, yang dibutuhkan, jangan sesuai tren misalkan apa yang ini, jangan hoax dan lain sebagainya, atau jangan kadang update kadang enggak, gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, SDM. SDM. Ya, SDM ini sangat penting di sebuah perusahaan media. Nah, dicetak misalkan. Nah, itu harus terus menyiapkan orang yang memang siap bekerja sebagai jurnalis, sebagai pemasaran dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan mencari wartawan aja susah, nah itu akan menjadi sangat sulit ke depannya, gitu ya. Karena menjadi jurnalis itu kan nggak gampang ya. Berarti harus bisa nembus narasumber ini. Nah, banyak media yang ketika SDM-nya habis tidak bisa mencari penggantinya juga, gitu. Nah, itu akan kesulitan. Gitu. Itu kenapa tuh Mas? Susah banget nyari penggantinya. Karena di beberapa penelitian mahasiswa tuh hasilnya hampir selalu sama setiap media yang mereka teliti ya. Kurangnya SDM. Nah itu kenapa sih sebenarnya? Kenapa susah gitu maksudnya? Iya, karena mungkin masih banyak memandang bahwa pekerjaan jurnalis itu berat ya. Berat, kemudian ya memang berat. Gitu ya. Ya memang berat. Ya banyak yang mungkin sudah coba agak 2 bulan 3 bulan nggak kuat, gitu. Akhirnya mundur, gitu ya. Oke. Kalau dulu mungkin itu meskipun berat itu agak dijalani. Tetap gitu. dijalanin ya. Nah sekarang ini Itu kan tadi semangatnya beda ya kata beda. Mas. Oke. Nah, mungkin sekarang tuh kan lebih banyak terbuka pekerjaan-pekerjaan yang tadi, yang enak, yang disenangi. Jadi kadang bekerja sesuai dengan kesenangannya. Itu mungkin banyak juga faktor itu kan. Gitu. Jadi kalau saya lihat misalkan orang sekarang dia tidak senang bekerja penuh tekanan, dimarah-marah, itu nggak mau. Kalau dulu dimarah-marah ya udah makanan, Iya, gitu. memang. Nah, seperti itu. Jadi SDM. Kemudian ya harus dilatih SDM itu. Dia harus bisa melakukan liputan yang bagus, gitu kan. Nah, itu kuncinya di situ. SDM juga tidak hanya terkait produk ya, mungkin SDM dia tuh harus bisa bergaul, bisa melakukan bersosialisasi dengan stakeholder, itu kan sangat penting, gitu. Nah, jadi kalau punya SDM tapi
diam aja kerjanya, nggak bisa bersosialisasi, itu susah juga gitu. Kan namanya media itu kan harus banyak bertemu orang, melobi, bersosialisasi dan lain sebagainya itu. Nah, yang ketiga ini kan kebijakan ekonomi politik media. Iya. Nah, tadi ekonomi politik media itu ya ada produk juga masuk, kemudian yang paling kedua ini yang paling penting proximity, pendekatan kepada stakeholder. Nah, harus dekat dengan ya, misalkan dengan pejabat, harus dekat dengan pelaku usaha yang dia kira-kira pengambil kebijakan gitu. Dekat ini kan kalau sudah dekat akan mudah segalanya. Misalkan mudah mencari berita, mudah melobi iklan, kan penting itu gitu. Kalau nggak dekat, nggak kenal, ya susah gitu. Nah, meskipun nulis terus artikel cuman nggak dikenali gitu. Karena sekarang pemasang iklan itu juga lebih memilih siapa yang dekat gitu. Nah, jadi itu sangat penting. Ya proximity. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi misalkan terkait kegiatan ya. Melakukan kegiatan sama-sama dengan stakeholder tadi kan yang instansi yang didekati gitu. Sehingga biar lebih akrab lah istilahnya kan, saling menguntungkan. Nah, kemudian branding ya. Nah, media ini brandingnya harus diangkat gitu sehingga orang kenal, percaya gitu kan. Oh, ini Nah, branding ini kan butuh waktu juga kalau media baru. Iya. Kalau media lama brandingnya udah besar, itu akan dicari orang. Iya, Tapi kalau media baru brandingnya ini mau nggak mau harus dinaikkan. Tapi kalau udah besar juga nanti dicari orang juga. Gitu. Nah, kemudian juga melakukan kompetisi lah. Jadi kita tuh kan kompetisi untuk meningkatkan kualitas ya. Kalau ada kompetisi misalkan penulisan di mana misalkan ikut gitu. Nah, sehingga kalau menang gitu kan, orang akan melihat ini media ini bagus gitu. Nah, jadi wartawannya juga bagus. Iya, ya. Kalau kalah ya anggap aja ini belajar memperbaiki benar. kualitas. Dan kalau di media cetak juga ada kompetisinya itu antar Sumatera misalkan. Nah, sehingga kan mendapatkan penghargaan itu. Kalau di Bengkulu Express kemarin kan setiap tahun mendapatkan penghargaan. Kadang mengikuti kompetisi di perusahaan BUMN misalkan. Pertama yang ketika BUMN mengadakan kompetisi kita ikut, mereka kan oh ini aktif gitu kan media kan. Ya, kalau menang yang ngikut juga namanya bisa naik juga lah, jadi percaya orang oh ini bagus gitu kan. Kalau kalah ya itu ada dianggap belajar. Gitu. Jangan pernah menyerah untuk belajar kan seperti itu. Nah, berapa poin itu harus dilakukan kalau kita memang ingin sukses ya di bidang media ini. Okay. Gitu. Nah, kalau itu sudah dijalankan, saya pikir mudah. Ya bisa lah gitu ya. Okay. Kalaupun kita baru misalkan kayak Iko Bengkulu, ya mungkin 1 tahun susah dulu kan. Tapi kalau konsisten, tahun berikutnya orang sudah mulai kenal kan. Kemudian bekerja sama, melobi iklan atau mencari berita itu akan mudah seperti itu. Oke, Mas Yud, 4 redaktur di Iko Bengkulu. 3-nya adalah mahasiswa. Nah, tadi proximity, terus apalagi kayak harus bisa melobi lah, bukan hanya bisa menulis ya, tapi emang punya kapabilitas yang lain gitu. 3 orang ini digembleng dulu baru masuk Iko Bengkulu atau memang ngelihat nyari-nyari oh ini nih kayaknya udah agak jadi nih gitu, diambil atau gimana? 3 orang itu sebenarnya diamati dulu ya, diamati dulu. kemampuan menulisnya gitu ya. Kemudian setelah itu memang saya ajak bergabung gitu ya. Dan berikutnya memang diajari gitu ya. Diajari bagaimana bertemu narasumber, bagaimana melobi iklan gitu. Memang berapa kali saya ajak untuk bertemu gitu. Nah, tetapi karena posisinya masih mahasiswa,
hal yang paling utama yang saya tekankan jangan sampai mengganggu kuliah gitu ya. Karena saya juga dosennya kan, nanti kalau gara-gara ini nggak tamat kan kita juga yang Dan pernah berapa tahun? Ya. S1 apa lamanya itu? Iya. Jadi waktu menyelesaikan S1-nya itu saya juga karena kerjaan kan itu harusnya 2 tahun, selesai 5 tahun. Iya, gitu. jadi mahasiswa jangan mengulang kesalahan yang dulu gitu ya. Betul. Gitu. Oke. Karena harapan mereka itu kan menyelesaikan kuliah. Tetapi pada prinsipnya mereka itu belajarlah dulu di sini gitu nah. Untuk setidaknya belajar menulis, kemudian melihat dunia jurnalis, kemudian berwirausaha kan. Nah, ke depan itu ya terserah gitu nah. Apakah misalkan ingin berkarir sendiri atau ingin tetap bergabung di sini atau membuat media-media baru, itu ya saya serahkan atau menjadi pilihan masing-masing gitu. Pada prinsipnya media Iko Bengkulu itu sebagai sarana belajar gitu ya. Sarana belajar. Betul. Terus apa namanya? Boleh loh diminum? Ya. Mas, aku minum dulu loh. Seru banget. Ya. Jadi kayak apa ya? Memvalidasi apa yang tadi Mas Iut sampaikan tuh, memvalidasi apa yang teman-teman teman-teman saya yang juga sebagai jurnalis, sebagai wartawan, reporter itu pernah cerita gitu. Tapi memang memang bisa membuat saya tuh masih kadang suka suka membayangkan ini teman-teman secinta itu loh sama media gitu kan. Padahal benar tuh tadi dengan kemampuannya dia itu sebenarnya dia bisa melompat ke tempat yang lain. Betul. Gitu kan. Tapi memilih untuk stuck di satu tempat gitu kan. Terus memilih untuk apalagi kalau misalnya ngajak mau nggak ngisi ini ya di kelasku ekonomi politik media atau apa gitu kan. Oh boleh itu kayak mereka tuh senang banget gitu kan, kayak ada sesuatu yang mau dibagi gitu kan. Padahal kalau kita ngelihat ya itu tadi kemampuan dia tuh dia bisa banget lompat, dan itu membuat kita tuh tersadar sepenting itu ya mencintai apa yang kita kerjakan. Dan menurut saya kalau dari cerita mereka ya, mereka menjadi jurnalis yang punya sikap menurutku. Menurutku jadi kayak karena mungkin menjalankannya bukan karena salary ya, bukan karena pendapatan. Jadi memang dia berpegangnya cukup dengan apa ya, sikapnya dia, lalu kemudian kode etiknya, kaidahnya, dia mengikuti itu gitu. Itu kalau sudah menyenangi itu ya menikmati gitu. Mungkin kalau Mbak P tahu ya, saya dulu tuh tahun 2010 itu tes CPNS di UNIP. Oh iya? Ya. Oh belum tahu. Jadi tuh. Waktu itu tes CPNS sebenarnya bukan keinginan sendiri. Ada teman yang dorong-dorong gitu. Kebetulan waktu itu ada jurusan D3 diambil sebagai humas. Setelah tes tertulis ternyata saya itu masuk ke 3 besar yang harus diwawancara. Gitu. Terus? Dan setelah lulus ya memang kan harus memilih itu. Antara di BE dan juga antara di UNIP itu. Karena waktu itu saya masih mencintai pekerjaan sebagai jurnalis, saya memilihnya sebagai wartawan. Jadi saya tidak lanjutkan itu sebagai untuk melakukan interview kan. Padahal kalau mungkin banyak orang yang ingin kan. Jadi, kesalahan sih. Tapi keren loh Mas Yud, bener-bener bisa sekonsisten itu. Karena anak muda sekarang ya menurutku itu kadang mereka nggak tahu apa yang mereka suka, cuma kayak ikut-ikutan. Misalnya kayak lagi trennya ini ikut, tapi kalau misalnya ditanya suka nggak sih ngerjain itu, atau misalnya memang itu passionmu nggak sih gitu, nggak tahu sih. Terus nanti akhirnya bosen. Apa entrepreneur juga, gelar entrepreneur itu kan membuat orang seneng nih, nanti ditepuk-tepukinnya ini sebagai entrepreneur gitu kan. Terus buatlah juga
tapi nggak sampai setengah tahun, cuma mungkin kurang dari 6 bulan, terus bosen, udah nggak buka lagi. Itu kan berarti dia tuh kayak ngikut-ikutan gitu, dan sementara bisa konsisten itu keren loh. Tapi ini saya juga mungkin ini ya, mungkin bagi yang tadi yang belum punya Passion. Saya sarankan jadi jurnalis aja. Oh ya? Kenapa tuh? Karena selama menjadi jurnalis, kalau istilahnya jeli gitu, nanti banyak ilmu-ilmu yang didapatkan, gitu ya. Nah, banyak juga wartawan itu kan sebenarnya yang dia bekerja itu karena kepepet, gitu ya. Artinya nggak ada pekerjaan lain, kemudian jadi wartawan. Ternyata setelah menjadi wartawan itu secara pengetahuan tumbuh lah banyak, karena pengalaman saya ya, misalkan waktu dulu sering liputan di politik tentang pemilu misalkan. Nah, karena saking seringnya itu undang-undang pemilu, jadi aturan-aturan pemilu itu apal gitu. Jadi udah sama seperti KPU lah, gitu. Dan itu sangat penting gitu ya. Nah, makanya banyak wartawan itu kan jadi itu anggota KPU sekarang kan di Bengkulu ini. Ya ada yang di Kaur, ada yang di Lebong, ada yang di kota. Itu banyak wartawan gitu. Nah. Dan artinya ilmu-ilmu yang lain juga sama gitu. Apakah itu ilmu ekonomi tentang misalkan bursa saham gitu. Kalau kita konsisten melakukan liputan dan sambil belajar, ingat atau kata Pak Dahlan itu, kalau sudah lama nih menjadi wartawan itu harusnya menjadi pakar gitu kan, karena sering mendengarkan orang. Orang bicara apa kita kan mendengarkan, menganalisa, oh seperti ini masalahnya, kemudian kita bisa ngambil kesimpulan. Nah, jadi pengalaman itu membuat kita juga tumbuh secara pengetahuan, sehingga kedepannya misalkan kita mau kemana itu lebih berpeluang. Apakah mau ke jadi KPU misalkan atau bahkan kalau banyak juga yang tes PNS lulus karena mungkin secara ini sudah belajar sebelumnya kan. Ada juga yang bekerja di BUMN, itu banyak juga. Artinya sebenarnya untuk menjadi jurnalis itu bisa menjadi langkah awal lah untuk membuka karir-karir di berikutnya gitu. Make sense sih, karena wartawan itu kan misalnya dia megang satu ya, suruh liputan kayak tadi bursa saham, apakah itu tentang pemilu dan segala macam itu ya. Dia harus punya stok pengetahuan dulu kan sebelum akhirnya dia misalnya nanti dia menganalisis lah apa gitu kan. Jadi kalau misalnya dia nggak tahu kan mungkin nggak bisa menganalisis gitu. Emang selalu harus ada stok dulu. Jadi lama-lama kalau stoknya banyak kan akhirnya jadi pakar. Iya benar, menjadi make sense. Jadi harus jadi, kalau nggak tahu dia jadi jurnalis dulu ya, disuruh ya. Iya harusnya, kalau belum artinya kalau belum tahu nih mau ngapain, jadi wartawan aja, bangun jaringan, belajar, cari ilmu dari banyak yang kita temui itu kan orang-orang hebat ya. Misalkan sekelas manajer bank, kita banyak ngobrol, kemudian kita serap ilmunya gitu kan, sambil wawancara, kita wawancara politisi, kita ambil ilmunya seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya sih jadi wartawan tuh pendidikan yang paling lama. Jadi menjadi kita lebih, karena belajar terus ya. Iya belajar terus gitu. Kalau bener. belajar terus ya bisa tumbuh gitu. Iya, tapi kan tipikal anak sekarang nih, nggak tahu juga sih, ini terlalu prematur juga mungkin statementnya, tapi yang banyak ditemui itu sekarang itu anak-anak, kalau dulu kan jurnalis itu cara dia menggali informasi, cara dia dia harus siap dulu nih sebelum ngeliput ini, dia harus tahu dulu nih info. Nah kalau anak-anak sekarang kan dia mau disuruh ngeliput apa, udah main datang aja, terus nggak nyiapin apa-apa di kepalanya dia untuk ditanya atau apa, terus yang ditanya juga nggak terlalu, misalnya nggak ngegali-gali banget gitu, nggak cek dan recheck banget misalnya gitu. Nah itu kan juga akhirnya membuat beberapa orang ngelihat ini
agak konotasinya juga ada juga yang menjadi negatif ketika melihat lu jurnalis paling gitu doang, paling dikasih ini, padahal kan enggak semua gitu kan. Gitu loh Mas Yud mungkin. Ya ini karena apa ya, saking banyaknya mungkin yang Iya. ke ini dan memang harus dimentori gitu. Iya ya. Saya selalu menekankan sih kalau wartawan itu sebaiknya mempersiapkan diri dulu sebelum wawancara sehingga paling tidak ada bahan pertanyaan gitu. Kalau kadang kan banyak wartawan itu kalau wawancara itu lebih rame-rame gitu. Jadi yang bertanya satu gitu kan. Menurut saya itu tidak efektif gitu. Lebih baik wawancara sendiri aja, temui, nanti itu lebih fokus gitu. Saling narasumbernya menerangkan, yang kita juga mendengarkan gitu. Jadi itu akan lebih bermanfaat untuk wartawannya itu sendiri. Karena pasti narasumber itu akan mengenali nih, ini yang wawancara saya. Tapi kalau rame-rame, ini nggak ingat. Narasumber itu nggak ingat siapa kemarin yang wawancara gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya selama di Bengkulu Express, itu saya tekankan wartawan saya kemarin. Kalau wawancara itu nggak usah rame-rame gitu. Kalau rame-rame cukup pantau aja, ada nggak penting pertanyaan wartawan lain itu gitu. Kalau ada yang penting ini catat gitu. Nah, kalau nggak ada pentingnya udah lihat aja gitu. Tapi kalau seandainya kita sudah punya bahan penting, kita nggak perlu rame-rame, kita tinggal hubungi narasumbernya itu untuk wawancara sendiri gitu. Jadi itu akan lebih efektif gitu. Nah itu harusnya yang harus dilakukan oleh wartawan misalkan yang baru-baru. Nah itu sebaiknya seperti itu gitu. Jangan terlalu berkelompok, bukan nggak boleh berteman ya, tapi kan itu tadi kita ini perlu strategi lah di dalam menjalani aktivitas jurnalistik kan. Kalau berita sama misalkan, kalau misalkan kita wawancara rame-rame, berita kan sama. Jadi orang juga bacanya mungkin cukup satu aja kan, satu media sudah cukup gitu nah. Tetapi kalau sendiri misalkan eksklusif, minimal media lain nggak ada. Gitu. Angle-nya beda gitu ya. Beda. Gitu. Nah, itu harusnya yang dilakukan tuh media-media atau wartawan-wartawan yang masih baru sekarang. Gitu. Dan itu yang Mas Yud lagi lakukan keempat redaktur ini. Nah, yang keempat redaktur ini memang kita latih, tapi masih terbatas ya karena aktivitas kuliah mereka kan. Tapi yang saya lakukan sekarang juga masih seperti itu, terutama harus kita tekankan untuk lebih membangun jaringan, turun ke lapangan, kemudian membuat konten-konten yang berbeda gitu. Karena memang visinya Iko Bengkulu itu lebih hiburan, karena kan media-media online di Bengkulu itu semua pemerintah itu, pemerintah ini, dan Iko Bengkulu saya tekankan harus ada hiburan, misalkan berita tentang artis, tentang kuliner, kemudian tentang ceramah-ceramah ya, khasanah istilahnya, itu yang kemudian wisata itu yang lebih digali sehingga menghadirkan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, alhamdulillah baru 2 bulan lebih ya, trafiknya itu juga sudah bagus gitu. Nah, artinya ternyata banyak juga yang membaca gitu. Nah, dan yang membaca itu kalau kita lihat Iko Bengkulu itu tidak hanya Bengkulu gitu. Untuk menurut statistiknya di Sumsel itu banyak juga yang baca, kemudian di Jakarta, Jawa itu ada juga gitu. Nah, jadi pembacanya itu kalau di dunia digital itu bukan Bengkulu aja, tetapi juga luar Bengkulu juga membaca gitu. Nah, itu salah satu peluang ya bisa kita bilang ya, karena digital ini memang menghilangkan jarak dan waktu gitu ya. Dan Iko Bengkulu kemarin waktu search di Google itu dia paling atas loh.
Iko Bengkulu ya. Iya, pas kemarin tuh kan Iko Bengkulu gitu kan, nyari tau deh gitu kan, Iko Bengkulu, terus langsung paling atas kalau di Google. Oh gitu. Iya, jadi kayak oke, langsung about us Iko Bengkulu. Gitu, pas diklik oh iya ini bener gitu. Jadi emang banyak banget, ada hiburan, ada apa-apa gitu ya. Pengen banget sebenarnya ngobrol lagi tapi kita terbatas waktu. Banyak banget tadi rasa seperti yang saya bilang di awal tadi, komunikasi rasa itu banyak banget rasa yang akan muncul tadi kayak berarti yang aku bisa highlight adalah Mas Iyut itu sangat mau belajar, sangat challenge diri sendiri gitu ya, sangat itu penting ya, karena kalau misalnya nggak challenge diri sendiri mungkin sekarang masih sebagai pimret itu gitu kan, nggak masih di zona itu gitu kan, dan kembali ke tempat yang kembali kemana, kembali ke nol kata Mas ya tadi, kembali ke nol terus belajar lagi hal baru itu sebenarnya nggak mudah, tapi semangatnya terus dibawa, terus challenge diri sendiri, dan mungkin itu yang perlu ada di setiap diri seorang jurnalis ya nggak sih, gitu kan, seorang wartawan itu kayak harus challenge diri sendiri, harus mengembangkan diri sendiri gitu. Terus peluang tadi kita udah bahas, kayaknya berpeluang banget karena selama ini orang ngelihat berita tuh sesuatu yang membosankan, tapi ternyata dari tadi yang menarik juga dari YouTube ceramah dari ustadz yang disenengin gitu kan, itu bisa dirubah menjadi tulisan ya. Gitu. Jadi iya, dan itu akhirnya memberi manfaat, memberi informasi gitu kan. Buat orang-orang yang mungkin bukan audio visual kan, orang nih jenisnya macam-macam nih. Ada yang audio visual cuma bisa ngelihat TV aja, ada yang nggak bisa, nggak nyaman dengan ngelihat TV, mungkin nyamannya membaca, itu terpenuhi juga gitu ya. Jadi menarik sekali, kapan-kapan datang lagi cerita banyak lagi Mas Iyut. Makasih banget Mas Iyut. Sukses buat Iko Bengkulunya. Amin. Sekarang udah 800, tinggal dikit lagi ya, berarti bisa hire banyak-banyak. Mudah-mudahan nanti punya banyak tim lagi dari sini gitu, karena alumni juga di sini. Saya tutup, kita selesai di komunikasi rasa, peluang dan tantangan menjadi kreator. Selamat pagi, masih pagi ya? Oke.